Hari ini saya akan bagi-bagi buat setiap kita. Kita akan belajar bersama-sama. Saya kasih judul hari ini, dituntun sampai tujuan. Nah, saudara, bulan ini kita belajar tentang benih, ya, sesuatu yang kecil, namun pada akhirnya itu akan menjadi sesuatu yang besar dan menjadi tempat di mana ada banyak orang bisa diberkati melalui yang berawal dari sesuatu yang kecil. Kalau kita perhatikan saudara ya, di segala sesuatu itu memang yang kecil-kecil itu bukanlah sesuatu yang sepele saudara. Saudara kalau lihat ada satu department store yang menjual banyak sekali barang-barang berharga, kunci untuk membuka pintu dari department store itu pasti kecil. Dari anak kunci yang sangat kecil itu dapat membuka pintu yang di dalamnya terdapat barang-barang yang berharga. Saudara, firman Tuhan itu mungkin buat kita karena hanya ada 66 kitab. Kita pikir, kita udah baca berkali-kali. Kalau kita punya pemahaman yang seperti itu, maka itu nggak akan menjadi sesuatu yang mengubah hidup kita. Tapi sekalipun mungkin kita hanya memiliki 2 atau 3 ayat yang kita hafal, dan kita hidupi sungguh-sungguh, maka dari 2 dan 3 ayat yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu akan mengubah seluruh kehidupan kita. Amin saudara. Makanya yang penting buat kita adalah bagaimana kita dapat menjadikan firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang benar-benar penting buat kita. Nah hari ini kita akan belajar, saya sekali lagi menghimbau seluruh jemaat dan para pelayan Tuhan untuk mengikuti pembacaan tahunan karena itu akan sangat memberkati saudara ya. Sepanjang minggu ini kita membaca dari bilangan, dari kitab bilangan, dan hari ini kita akan membaca secara khusus, saya akan membagikan bagi setiap kita mulai dari bilangan pasal yang ke-13 sampai dengan bilangan pasal yang ke-14. Tentu kita nggak akan baca semua karena itu panjang sekali, tapi kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel ketika mereka mulai berjalan di padang gurun. Nah saudara, untuk kita bisa memahami bersama-sama, sebenarnya perjalanan bangsa Israel, bukan sekedar perjalanan berpindah tempat saudara, tapi adalah perjalanan kedewasaan mereka untuk mereka dapat bertumbuh di dalam iman kepada Allah. Kalau kita melihat perjalanan mereka, ada banyak dari mereka yang berjalan itu saudara, yang tidak memahami maksud Tuhan, kenapa mereka harus keluar dari Mesir. Saudara kalau hanya perpindahan tempat saudara, nggak perlu waktu 40 tahun. Karena kalau saudara di sini ada Mami yang sudah pernah pergi ke Israel, dari Mesir sampai ke perbatasan Israel, itu nggak perlu 40 tahun saudara. Hari ini mungkin nggak sampai 1 jam kita udah bisa sampai. Masa itu kalau mereka berjalan kaki, mungkin hanya beberapa hari, mereka sudah sampai ke Tanah Kanaan, ke Israel hari-hari ini yang kita tahu saudara ya. Tapi perjalanan ini adalah perjalanan pertumbuhan di dalam iman mereka kepada Tuhan. Tuhan sedang memperkenalkan diri kepada mereka. Saudara coba bayangkan, waktu itu bangsa Israel tinggal di tanah Mesir dan ratusan tahun sebelum Musa ada seorang pribadi yang namanya Yusuf. Yusuf itu terkenal di Mesir karena Yusuf menjadi pemimpin. Dia seperti wakil raja untuk Firaun. Firman Tuhan berkata hanya tahta itu yang membedakan antara Firaun dan juga Yusuf. Bisa dikatakan Yusuf itu sebenarnya raja di Mesir, tapi dia tidak memiliki tahta. Dia diberikan kuasa atas seluruh tanah Mesir pada saat itu. Tapi ratusan tahun setelah itu Yusuf mati dan orang-orang yang ada di sana, para pemimpin-pemimpin yang ada di Mesir itu nggak kenal siapa Yusuf lagi. Ya. Sejarahnya terhapus dari sana dan di pihak orang Israel sendiri. Mereka yang dulunya waktu ada Yusuf, mereka merasakan betul bahwa Tuhan itu menuntun mereka. Firman Tuhan berkata, kalau saudara ikut ibadah tengah minggu kemarin, saudara pasti tahu ini. Hanya 70 orang saudara, keturunannya Yakub, anak-anaknya Yakub bersama dengan orang-orang yang ikut dengan dia, itu hanya 70 orang yang pertama kali masuk ke Mesir. Tapi setelah ratusan tahun, mereka menjadi sangat banyak saudara. Ya mereka beranak cucu di sana dan kalau udah hitungan ratusan tahun berarti udah kurang lebih ada 2-3 generasi yang lahir di sana. Saudara, apa yang dialami oleh
oleh orang tua mereka yang ikut berjalan bersama dengan Yusuf, ya, berjalan dengan Yakub dari tanah Kanaan kemudian sampai ke Mesir, belum tentu perasaan yang sama dialami oleh anak-anak bahkan oleh cucu-cucunya. Sehingga pengenalan akan Tuhan itu seperti sesuatu yang asing buat mereka. Memang mereka percaya kepada Allah yang hidup, mereka percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi perasaan bagaimana mereka dituntun di tengah-tengah kelaparan itu, mereka tidak merasakannya. Sehingga dalam perjalanan mereka, waktu Tuhan utus Musa untuk menebus mereka dari Mesir. Mungkin ada yang berkata begini, ngapain kami harus keluar dari Mesir? Dan itu terbukti saudara, sepanjang perjalanan mereka, mereka setiap kali ada persoalan, mereka akan berpikir begini. Saudara bisa baca di 5 kitab Musa, selalu ada kalimat begini, kenapa engkau bawa kami untuk mati di sini? Seharusnya kami ada di Mesir, kami bisa menikmati segala yang enak ada di Mesir. Selalu perkataannya seperti itu saudara. Mereka selalu mengingini masa lalu mereka, yang padahal masa lalu mereka adalah masa lalu yang sangat kelam. Mungkin secara makanan pada saat itu, secara finansial mungkin mereka tercukupi saudara. Secara kenyamanan buat diri mereka mungkin tercukupi. Tapi secara mental mereka menjadi budak bagi orang Mesir. Dan Tuhan gak mau umat pilihannya menjadi budak. Tuhan mau kita hidup sebagai orang merdeka. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau kita jadi orang merdeka. Tuhan gak mau kita jadi budak saudara. Oleh sebab itu saudara, kita melihat setiap kali mereka memberontak kepada Tuhan. Saudara masih ingat di kitab Keluaran ketika Tuhan berbicara kepada Musa di atas gunung Sinai. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka membangun patung lembu emas. Dan Tuhan harus, saudara perhatikan kata harus ini, harus bertindak terhadap umatnya. Sehingga mereka binasa di sana. Ada sekian banyak orang yang mati di sana. Bukan hanya itu. Dalam pembacaan kita di beberapa hari ini, kita melihat dalam Bilangan pasal yang ke-14, di sana diceritakan bahwa karena mereka memberontak terus kepada Tuhan, Tuhan memutuskan semua orang yang berusia di atas 20 tahun tidak boleh masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan bukan hanya tidak boleh masuk, mereka mati di tangan musuh-musuh mereka. Saudara, dari sini kita melihat bahwa manusia itu mati bukan karena tidak ada makanan. Saudara lihat perjalanan bangsa Israel, ini cukup untuk kita membuktikan begini. Selama kita hidup di dunia ini, kalau kita hidup di dalam perkenanannya Tuhan, kita hidup di dalam rencananya Dia, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kekurangan makanan, saudara. Saudara pernah lihat ada orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, atau orang yang percaya kepada Tuhan, tapi kemudian mati kelaparan? Tidak pernah. Selalu ada cara Tuhan untuk memberikan bantuan makanan. Selalu ada cara Tuhan untuk mengirimkan kekuatan demi kekuatan, mengirimkan pertolongan demi pertolongan. Yang membuat kita seringkali, kita itu sering lupa begini, bahwa yang membuat kita ini mati, manusia mati itu karena ada dosa dalam hidup kita. Karena ada pemberontakan dalam hidup kita. Saudara, pernahkah saudara membayangkan di Taman Eden waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi, ada 2 pohon yang ada di sana. Bukan hanya pohon pengetahuan yang baik, tapi juga ada pohon kehidupan. Saudara, pohon kehidupan yang dilindungi Allah ketika manusia memakan buah pengetahuan yang baik. Karena begini, Allah tahu kalau sampai manusia memakan buah itu, maka manusia tidak akan pernah mati. Tapi pertanyaannya begini, seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa dan tidak pun memakan buah pengetahuan yang baik, kira-kira umur manusia berapa? Saudara bisa melihat di dalam kitab Kejadian, umur manusia itu bisa sampai 600 tahun lebih, saudara. Itu tanpa makan buah kehidupan. Saudara bayangkan betapa Tuhan itu menjadikan manusia pada awalnya itu sangat luar biasa baik. Tubuh kita ini sangat sehat dan kuat luar biasa. Kita ini bahkan tidak mengalami yang namanya penuaan, saudara. Itu akan sangat jauh sekali dari hidup kita. Makanya saudara bisa lihat Henok umurnya berapa. Saudara lihat Musa meninggal di usia berapa. Itu semua ratusan tahun, sangat panjang usia mereka. Sekalipun mereka sudah jatuh dalam dosa, tapi mereka punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, di sini saya nggak perlu kasih contoh terlalu banyak. Kita melihat 2 orang tua yang sangat diberkati Tuhan dengan kesehatan. Ada Mami Lydia, ada Mami Un, orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada Pak Moses di sini. Kita melihat contoh-contoh ini bahwa
memang waktu kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan, itu mendatangkan umur yang panjang bagi kita. Amin saudara. Itu mendatangkan kekuatan bagi kita. Karena memang dari sejak awal saudara, manusia itu mati bukan karena kurang makanan kok. Di Taman Eden semua ada. Manusia mati karena ada dosa. Sebab itu kita akan belajar sedikit dari sini bagaimana perjalanan bangsa Israel, khususnya dari pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14. Nanti kita akan lihat di situ. Saudara, di bagian yang pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 diceritakan bagaimana mereka beranjak dari padang gurun Sinai menuju ke padang gurun Paran. Mereka pergi ke padang gurun Paran, saudara. Jadi di Gunung Sinai mereka cukup lama. Ya, mulai dari kitab Keluaran, Tuhan berbicara kepada mereka dan ada banyak hal yang terjadi di padang gurun Sinai situ. Dan pada pasal yang ke-10 setelah Tuhan memberikan tanda nafiri buat mereka, yaitu sangkakala untuk mereka tiup setiap kali mereka melakukan perayaan. Tuhan menggerakkan tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka untuk berjalan ke padang gurun Paran. Saudara tahu sampai di sana, kita baca, kita akan melihat bersama-sama. Sampai di padang gurun Paran, yang mereka lakukan itu bukan bersyukur, saudara. Yang mereka lakukan adalah, kita melihat ayat yang pasal yang ke-11, ayat yang pertama dikatakan begini. Pada satu kali, kita baca bersama ya, 2, 3. Pada satu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Saudara, sampai di tempat yang baru, harusnya mereka bersyukur karena perjalanan mereka itu moving forward. Mereka sedang maju menuju ke tanah Kanaan. Tapi karena mereka tidak memahami, mereka memang tidak mengenal Tuhan yang melepaskan mereka tidak memahami maksudnya Tuhan dalam hidup mereka. Mereka bersungut-sungut dan mereka merasa bahwa nasib mereka buruk. Tapi bukan hanya itu, saudara. Di bagian yang berikutnya, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, saudara perhatikan kata-kata mereka ini ya. Siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara perhatikan di sini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah benar mereka melarat? Apakah benar nasib mereka buruk? Tidak. Nasib mereka sama sekali tidak buruk. Apakah mereka tidak mengalami tanda-tanda yang luar biasa dari Tuhan? Mereka mengalami luar biasa. Saudara bisa bayangkan, mereka berjalan itu, saudara ya. Paling enggak waktu ini terjadi, mereka sudah berjalan beberapa tahun, saudara. Mungkin 1 atau 2 tahun mereka sudah berjalan. Dan selama perjalanan bangsa Israel itu, tidak ada ayat yang mengatakan mereka ganti baju. Satu itu. Kedua, sandal mereka rusak. Ada yang pernah punya sandal yang bisa dipakai 40 tahun, gak rusak-rusak di sini. Ada yang pernah beli sandal dari usia 10 tahun sampai usia 50 tahun gak pernah ganti. Yang ukurannya itu mengikuti ukuran kaki. Dia dia berubah mengikuti ukuran kaki. Baju pun sama. Saudara, itu tanda yang luar biasa. Waktu mereka butuh air di tengah padang gurun, mereka gak cari tukang galon, saudara. Tuhan siapkan air di tengah padang gurun buat mereka. Yang paling luar biasa apa? Waktu mereka mau menyeberangi lautan, Tuhan gak bangunkan jembatan buat mereka. Itu udah biasa buat Tuhan. Tuhan tunjukkan yang lebih dahsyat dari itu. Tuhan membuat jalan di tengah-tengah lautan bagi mereka. Apakah itu bukan tanda buat mereka? Apakah itu nasib buruk? Bukan. Itu nasib yang luar biasa. Apakah mereka tidak mengalami mujizat dari Tuhan? Wow, saudara, mereka mengalami mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Kalau kita dengar kesaksian orang, kekurangan, gak punya makanan, terus ada orang datang hantar makanan buat mereka, buat orang yang kekurangan, itu memang luar biasa, saudara.
Tapi saudara pernah nggak mengalami ada makanan jatuh dari langit? Alami. Ada makanan yang jatuh dari langit. Dan bukan hanya jatuh dari langit. Makanan yang jatuh dari langit. Yang punya expire date itu sesuai hari apa dia turun. Makanan itu kalau saudara baca, mana itu waktu turun. Yang turun di hari Senin sampai dengan hari Kamis. Itu hanya mampu bertahan 1 hari. Dari hari Minggu sampai hari Kamis itu hanya bertahan 1 hari. Tapi mana yang jatuh di hari Jumat, karena mereka merayakan Sabat di hari Sabtu, mereka tidak akan memungut apa-apa, expired date-nya lebih panjang. Dan mereka bisa makan itu selama perjalanan mereka. Saudara, apa yang mereka alami, percayalah, semua orang rindu mengalami. Mungkin saudara waktu membaca kisah tentang mana yang jatuh dari sorga, mungkin kita berpikir begini, Tuhan, kapan ya saya bisa lihat? Nggak usah roti lah Tuhan. Ada benda gitu jatuh dari langit untuk saya gitu. Kita rindu banget untuk itu terjadi dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa itu luar biasa, saudara. Saya beberapa kali saksikan, waktu saya kekurangan, kemudian ada orang yang tiba-tiba memberikan sesuatu di tengah-tengah kekurangan itu. Itu kita merasa sukacita luar biasa, saudara. Mungkin kita akan kesaksian kemana-mana tentang itu. Nah, bangsa Israel sudah mengalami sekian banyak mujizat yang dahsyat luar biasa dengan Tuhan. Mereka berkata, kita kurus kering, nasib kita buruk. Dan bahkan mereka menganggap remeh, menganggap rendah apa yang sudah Tuhan berikan bagi mereka. Saudara perhatikan ini, iman itu tidak bertumbuh karena mujizat. Iman bertumbuh karena pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi saudara, mungkin ada beberapa yang gak suka statement ini. Karena kita ini tinggal di tengah-tengah dunia. Di tengah-tengah budaya kekristenan hari ini. Ada satu, saya baca brosur di sosial media yang bilang begini. Percaya, dia Tuhan yang masih melakukan mujizat sampai hari ini. Saudara percaya? Yes, percaya. Saya juga percaya Tuhan melakukan mujizat sampai hari ini. Tapi memang mujizat tidak terjadi setiap hari, saudara. Saudara mungkin ada lagu yang bilang mujizat terjadi setiap hari. Kita harus lihat mujizat apa yang jadi setiap hari. Bagi saya pribadi, saudara ya. Dan saya mau saudara juga memahami hal ini bahwa begini. Kita bisa hidup setiap hari, itu udah mujizat, saudara. Itu udah mujizat buat kita, saudara. Bayangkan kita ini berdosa luar biasa. Kita ini suka sekali lari dari kenyataan. Kita ini suka sekali main drama dengan Tuhan. Tapi Tuhan selalu kasih kesempatan buat kita. Dan kita boleh bekerja setiap hari, kita boleh beraktivitas, kita boleh hidup setiap hari. Bukankah itu mujizat buat kita? Kalau saudara lihat perjalanan bangsa Israel, mereka bikin salah, dibunuh saudara. Nggak dibelai-belai loh, dibunuh sama Tuhan. Dan kita bisa menikmati semua yang ada hari ini. Kita bisa tetap melayani Tuhan. Kita bisa tetap tinggal di mana kita ada hari ini. Kemudian kita mungkin berkata, saya belum mengalami mujizat. Saudara, mujizat itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita harus tahu begini saudara. Mujizat terjadi atau tidak, Tuhan itu tetap berkuasa dan berdaulat dalam hidup kita. Jangan begini, jangan kita mengukur kehebatan dan kedahsyatan Tuhan hanya dengan satu perkara yang mungkin belum terjadi dalam hidup kita. Ada orang yang berkata, kamu belum ditolong Tuhan ya, ayo berdoa lebih kuat lagi. Betul berdoanya, tapi pertolongan Tuhan dalam hidup kita itu tidak sama sekali merepresentasikan dia dahsyat atau tidak. Tanpa dia tolong kita, dia tetap dahsyat. Tanpa dia lakukan sesuatu dalam hidup kita, dia tetap berkuasa. Contoh yang paling dahsyat yang bisa kita pahami adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara bayangkan kalau saudara jadi mereka. Bagaimana mereka akan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lebih panas dari yang sebelumnya. Saudara, orang yang angkat mereka aja mati, saudara, terbakar. Tapi mereka bisa ngomong begini, kalau Tuhan yang kami sembah, bayangkan ya, Tuhan yang kami sembah mampu tolong kami, dia akan tolong kami. Tapi kalau Tuhan tidak lakukan mujizat buat kami tetap akan menyembah dia. Saudara, itu iman yang lahir dari pengalaman, dari pengenalan akan Tuhan. Bangsa Israel berjalan selama beberapa lama dengan Tuhan, selama beberapa waktu dengan Tuhan. Di waktu yang mungkin 1 atau 2 tahun itu mereka sudah mengalami yang dahsyat dan luar biasa dengan Tuhan. Tapi mereka tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Saudara, coba kita pakai ilustrasi, kita coba memikirkan, merenungkan ini. Kalau Tuhan
bisa belah lautan di depan saudara, kira-kira saudara masih takut gak menghadapi hari esok? Kira-kira kalau saudara sudah mengalami roti jatuh dari langit, apakah saudara masih sanggup, masihkah terpikir di kepala saudara untuk berkata, Tuhan itu tidak baik bagiku? Kalau kita kenal dia, mungkin mengawali dari mujizat. Tapi mujizat itu kan dalam kitab, dalam Injil Yohanes, tidak ada kata mujizat. Yang ada adalah tanda-tanda. Mujizat itu adalah tanda yang membawa kita kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu pribadi Tuhan. Saudara, kalimat ini luar biasa, saudara. Mujizat tidak selalu ada, tapi selalu Tuhan mengasihi dan menolong. Mujizat itu tidak selalu terjadi dalam hidup kita. Maaf kalau saudara nggak suka kalimat ini, tapi ini yang terjadi dalam hidup kita. Tidak selalu terjadi mujizat seperti yang kita mau. Tapi Tuhan selalu mengasihi dan menolong kita. Jangan letakkan iman kita kepada mujizat, saudara. Karena mujizat itu bisa terjadi, bisa nggak terjadi. Tuhan itu tidak selalu melakukan sesuatu seperti yang kita mau. Kita berdoa, Tuhan aku perlu ini, aku butuh ini. Dan Tuhan yang tahu cara menolong kita dengan cara yang tepat. Tuhan bisa tolong kita dengan memberikan kita jalan keluar yang bervariasi. Tapi yang pasti begini, Tuhan selalu mengasihi dan Tuhan pasti selalu menolong kita. Amin. Enggak peduli caranya seperti apa, tapi pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Saudara, kalau kita renungkan, seringkali kita ini terlalu gampang kecewa sih dengan Tuhan ya. Kita ini kecewa karena kita mau yang terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi yang Tuhan lakukan bagi kita, itu sesuai dengan rencana kebaikannya bagi setiap kita. Saudara, persoalan bangsa Israel sebenarnya itu bukan karena nasib mereka buruk atau karena Tuhan tidak memberkati mereka. Persoalan mereka adalah karena mereka enggan meninggalkan kenyamanan yang sementara untuk dibentuk menjadi dewasa dan menerima Kanaan yang Tuhan siapkan buat mereka. Sama dengan persoalan kita hari ini. Persoalan kita bukan karena kita ini nggak diberkati. Bukan karena Tuhan nggak tolong kita. Seringkali kita itu punya beban-beban palsu kalau bahasa saya, saudara ya. Beban palsu itu begini, sebenarnya itu bukan beban buat kita. Hanya kita yang tidak memahami bahwa Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Melalui penderitaan-penderitaan yang kita alami setiap hari. Saudara masih ingat khotbah saya terakhir 2 minggu yang lalu. Bahwa Tuhan mengerjakan rencananya, rencana kebaikan di tengah-tengah penderitaan kita. Jangan anggap remeh penderitaan kita. Perjalanan hidup kita sama dengan perjalanan Israel keluar dari Mesir, saudara. Tuhan sedang melakukan, mengerjakan sesuatu yang baik dalam segala penderitaan yang kita alami dalam hidup ini. Nah saudara, di bagian yang berikutnya, ke-12 pengintai dikirimkan, ya di pasal yang ke-13 kita akan melihat ini. Pasal yang ke-13, Tuhan menyuruh mereka ya untuk mereka mengirimkan 12 pengintai. Bilangan 13 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Saudara, ada pertanyaan di sini. Kenapa Tuhan mau menyuruh Musa untuk mengirimkan 12 pengintai? Kalau kita melihat secara kronologi, saudara ya, sekian keraguan yang orang Israel alami. Dan bukan hanya keraguan yang mereka alami. Kalau hanya keraguan itu wajar, saudara. Karena mereka manusia. Tapi ketidakpercayaan mereka itu loh yang bahaya, saudara. Masih ingat, saudara ya? Ada perbedaan antara keraguan dan ketidakpercayaan. Saudara jangan berpikir keraguan itu dosa. Enggak, saudara. Kita ini masih manusia. Keraguan itu bagian dari kehidupan kita. Waktu kita kita itu bukan meragukan. Jadi gini, waktu kita meragukan firman Tuhan, kita meragukan keadaan kita, sebenarnya kita sedang berpikir kritis tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu keraguan, saudara. Dan keraguan itu jalan keluarnya adalah merenungkan firman Tuhan. Waktu kita merenungkan firman Tuhan melahirkan iman. Ingat, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Bukan pendengaran akan gosip dan lain-lain, saudara ya. Pendengaran akan firman Tuhan, dari situ iman timbul. Keraguan itu jalan keluarnya adalah firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Keraguan kita akan pergi dengan sendirinya. Ya. Tapi ketidakpercayaan itu jalan keluarnya cuma satu, saudara. Bertobat. Cuma itu.
Bangsa Israel itu sudah mengalami mujizat luar biasa, tapi mereka tetap tidak percaya. Makanya jangan heran kalau ada orang yang kita kenal, kita tahu, sudah mengalami mujizat di orang Tuhan luar biasa. Sudah mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tapi gampang sekali mengeluh. Nah, gampang sekali kecewa. Ini indikator, saudara. Ini indikator. Jangan-jangan memang dia tidak percaya kepada Tuhan. Hanya mau mujizat, hanya mau pertolongan, hanya mau memuaskan apa yang dia inginkan supaya terjadi, tapi tidak mau menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Itu indikator buat kita hari ini. Buat saya juga, saudara. Saya waktu merenungkan ini, Tuhan, apakah betul selama ini saya melayani dengan sungguh? Apakah betul selama ini saya sudah melakukan dengan benar? Apakah motivasi hati saya selama ini benar? Makanya gak heran Raja Daud pernah tulis kalimat yang mungkin ada banyak orang gak suka nyanyi lagunya. Daud bilang begini, ujilah aku ya Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku. Saudara, kalau disuruh pilih lagu, kita selalu mau nyanyi refnya aja. Ku nyanyi Hosana. Kalau suruh nyanyi dari depan, belum tentu semua orang mau, saudara. Ujilah aku Tuhan. Daud itu berdoa seperti itu. Karena Daud tahu bahwa memang dia itu lemah. Sebenarnya tanpa disuruh uji, Daud udah tahu hasilnya. Memang hancur kok di dalam ini. Memang gak bener kok di dalam ini. Daud hanya ingin menunjukkan bahwa kita itu sedemikian rapuh. Ada banyak keraguan yang tersimpan di dalam hati kita. Hari ini mungkin saudara mendengarkan firman Tuhan ini dan saudara menemukan, saudara merenungkan ini, mendengarkan ini, saudara menemukan bahwa ya mungkin aku belum percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Saya berdoa oleh anugerah Allah, saudara dituntun melalui perenungan pagi ini, saudara akhirnya percaya kepada rencana Tuhan. Amin. Karena rencana Tuhan itu nggak selalu seperti yang kita mau kok, saudara. Ya, nggak seperti yang kita mau, tapi rencana Tuhan itu yang terbaik buat kita. Saudara, Tuhan meminta Musa untuk mengirim 12 pengintai karena Tuhan ingin kasih tahu sama mereka, karena di pasal sebelumnya mereka mengeluh karena mereka nggak ada daging, dan akhirnya Tuhan kirimkan apa, saudara? Tuhan kirimkan burung. Dan Musa waktu, kalau saudara baca ini, kita nggak usah baca panjang sekali ayatnya. Musa bilang waktu Tuhan bilang, oke, aku akan kasih daging buat mereka. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, mereka ini kurang lebih 500.000 orang, Tuhan. 500.000 orang, kita mau potong berapa lembu, berapa sapi yang harus kita potong, mau berapa lama waktu memotongnya. Musa lupa. Kalau yang menjanjikan itu Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Even Musa aja bisa lupa loh, saudara. Bisa ragu sama Tuhan. Itu Musa loh, yang pimpin bangsa Israel berjalan di tengah tanah yang kering, di tengah lautan. Bisa ragu, apalagi kita. Kita ini bisa banget ragu sama Tuhan. Tapi Tuhan menghadapi keraguan kita dengan apa? Dengan menunjukkan bahwa dia memang berkuasa dalam hidup kita. Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang, Tuhan meniupkan angin. Sehingga burung itu mereka gak perlu susah tangkap, saudara. Burung itu jatuh sendiri di depan mereka. Itu hebatnya Tuhan. Dan Tuhan suruh Musa di pasal yang ke-13 untuk kirim 12 pengintai. Mungkin Tuhan mau bilang begini. Ini penafsiran saya, saudara ya. Tuhan itu mau kasih tahu begini. Musa, kasih lihat mereka, apa yang aku janjikan buat mereka itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka nikmati di Mesir. Di Mesir untuk mereka bisa makan daging, makan semangka. Saya waktu baca ini agak ketawa, saudara ya. Bukan main mereka ini, semangka aja sampai segitunya. Semangka aja sampai segitunya gitu ya. Bawang putih, bawang merah sampai segitunya dirindukan gitu, saudara ya. Bukan main, saudara. Mereka udah menikmati hal-hal yang jauh lebih enak dari semangka, kok masih semangka aja sampai kayak gitu, saudara ya. Tuhan mungkin mau kasih tahu. Ini penafsiran saya sekali lagi. Tuhan mau kasih tahu sama Musa. Musa bilang sama Israel, kirim 12 orang, ketua-ketuanya yang kamu kirim. Supaya mereka lihat apa yang mereka akan nikmati di Kanaan. Jauh lebih nikmat daripada apa yang mereka nikmati di Mesir. Jadi waktu mereka pergi, nah ini dia. Waktu mereka pergi, saudara. Waktu mereka pergi, 12 orang pergi. Kenapa harus ketuanya yang pergi? Karena memang Tuhan mau melalui ketua-ketuanya ini yang akan bercerita kepada mereka. Saudara, pemimpin-pemimpin pada saat itu waktu dipilih bukan hanya orang-orang yang cakap, tapi orang-orang yang punya influence dalam komunitas mereka, ya. Orang-orang yang memang didengarkan, yang punya karunia memimpin di tengah-tengah mereka. Supaya apa? Supaya waktu pesan datang, yang keras kepala itu bisa mendengarkan. Kalau sembarang pilih itu agak susah memang. Tapi Tuhan itu luar biasa. Waktu Tuhan menyuruh Musa memilih kepala-kepala suku atau ketua-ketua kelompok mereka,
Tuhan itu memimpin Musa sehingga Musa tidak salah pilih. Orang-orang yang dia pilih memang orang-orang yang cakap dan punya karunia memimpin di antara mereka. Yang kita paling kenal Yosua dan Kaleb, saudara ya. Dua orang ini luar biasa. Nah, waktu mereka dikirim, saudara, pasal yang ke-13, 25 dan 27. Ya. Oke, kita baca dulu ayatnya. Pasal yang ke-15, ayat yang ke-25 sampai 27, mungkin multimedia bisa bantu. Bilangan pasal yang ke-13 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita akan membaca apa yang mereka temukan waktu mereka sampai ke tanah Kanaan. Saya akan baca bagi setiap kita, saudara bisa mengikuti melalui multimedia ya. Ayat 25 sampai 27. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, ini kata mereka, laporan mereka saudara ya. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu kabar baiknya. Saudara. Itu berita jujur dari mereka. Bahwa memang betul seperti yang Tuhan janjikan, Kanaan itu berlimpah dengan susu dan madu. Maksudnya apa? Bukan di sana isinya susu dan madu semua, bukan. Tapi mereka bahwa tanah Kanaan itu berlimpah dengan semua yang baik. Semua ada di sana, semua yang terbaik ada di sana. Baik itu peternakan, baik itu perkebunan, pertanian, semua terbaik ada di sana. Dan mereka bilang itu, memang betul seperti itu. Tapi mereka nggak berhenti sampai di situ, saudara. Di ayat berikutnya, mereka mulai menceritakan apa yang buruk dari tanah Kanaan. Saya baca buat kita 28 sampai 33. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb, perhatikan, kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, saudara perhatikan ini. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih daripada kita. Dan kalimat yang berikut ini saudara, ini namanya hoax. Jadi hoax itu bukan terjadi baru sekarang. Dari kitab Kejadian, dari kitab Bilangan ini udah terjadi saudara ya. Juga dikatakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Saudara, kabar busuk di situ dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris beberapa kalau saudara baca, kabar burung atau berita yang tidak benar, kabar yang tidak enak yang mereka buat, bukan fakta yang mereka sampaikan ya. Dikatakan begini, negeri yang telah kami lihat, yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Nah, baru kita masuk pertanyaannya. Apakah betul saudara? Coba tadi slide. Apakah betul bangsa Israel, perawakan mereka, tinggi badan mereka seperti belalang di hadapan orang-orang Enak? Enggak, saudara. Itu hoax. Itu hoax. Mereka menyampaikan kabar yang tidak benar tentang apa yang ada di tanah Kanaan. Kenapa? Karena ini, seindah-indahnya apa yang sudah Tuhan siapkan buat kita, itu akan menjadi biasa saja bagi orang-orang yang memang hatinya mencintai kenyamanan hidup di dalam dosa. Saudara, kita ini sudah tahu apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Iya kan? Kita udah tahu. Kita baca Alkitab. Kita tahu apa yang Tuhan rencanakan buat kita. Kita mengerti betul. Dengan membaca kita tahu bahwa Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Tuhan membawa kita ke tanah yang lapang. Tuhan menyegarkan jiwa kita. Yeremia 29 ayat 11 itu buat kita terjadi bahwa Tuhan menyediakan buat kita hari depan yang penuh dengan pengharapan.
Tapi bagi orang-orang yang memang mencintai kenyamanan yang sementara di dalam dosa, semua yang indah yang Tuhan siapkan itu menjadi sepertinya tidak ada artinya. Saudara bisa melihat, saudara, saya nggak tahu saudara pernah ketemu atau enggak, tapi saya ketemu dengan beberapa orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan luar biasa, bahkan yang sudah dibawa Tuhan untuk dia bisa melihat proyeksi masa depannya seperti apa. Tapi karena hatinya memang melekat kepada dosa, dia tidak memilih untuk mengikuti jalan Tuhan. Pada akhirnya memilih untuk hidup dengan cara-caranya sendiri. Saudara, dosa itu membuat manusia menjadi sangat nyaman. Manusia dapat melakukan apa saja untuk memuaskan raja yang ada di dalam hatinya. Sekarang pertanyaannya begini, seringkali saudara, tanpa kita sadari, diri kita ini menjadi raja buat diri kita sendiri. Yang menjadi raja buat kita itu bukan kehendak atau kemauannya Tuhan, tapi keinginan hati kita yang menjadi raja. Saudara, pernahkah saudara menyadari waktu kita punya dosa-dosa kesayangan, waktu kita tidak melakukannya, waktu dosa itu mulai menggoda kita, dan kita tidak melakukannya, kita itu seperti dipaksa untuk melakukannya, kita dibuat gelisah karena kita tidak melakukannya, dan bahkan kita seperti digerakkan untuk kita harus melakukannya. Dan ketika kita melakukannya, baru kita menyadari kita melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan. Sudah tahu nggak itu dimulai di mana? Di sini. Karena memang dalam hati kita masih mencintainya. Karena memang dalam hati kita masih suka kenyamanan atau rasa enak, sensasi yang kita rasakan ketika kita melakukan hal itu. Waktu kita melakukannya ada sesuatu yang sepertinya terpuaskan dari hidup kita. Waktu bangsa Israel, 12 pengintai melihat tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang menangkap maksudnya Tuhan bahwa wow, lebih indah dari apa yang kita nikmati di kehidupan yang lama. Saudara, biarlah kita merenungkan firman Tuhan dan kita lihat begini bahwa apa yang Tuhan siapkan bagi kita, mungkin perjalanan ke sana itu berat. Mungkin perjalanan ke sana itu berat, tapi perjalanan itu bukan perjalanan yang sia-sia buat kita. Perjalanan menuju tanah Kanaan adalah perjalanan yang mempersiapkan umatnya untuk menghandle, menerima apa yang besar yang Tuhan siapkan bagi umatnya. Amin saudara, kita gak mungkin mampu menghandle apa yang kita belum mampu untuk pikul. Saudara masih ingat 2 minggu yang lalu saya khotbah buat saudara, saya kasih ilustrasi saya dengan Nazara. Saudara, Nazara belum tentu mampu angkat beban yang mampu saya angkat. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dia bertumbuh jadi dewasa, dia punya otot-otot yang kuat. Dia satu hari nanti dia mungkin bisa angkat yang lebih berat dari yang mampu saya angkat. Hari ini mungkin kita nggak mampu untuk menghandle berkatnya Tuhan. Bukan karena kita tidak layak menerimanya, bukan. Tapi karena memang kita belum mampu untuk menghandle berkat itu. Kesembuhan yang Tuhan siapkan buat kita, pengharapan yang besar di depan kita, berkat melimpah yang Tuhan berikan buat kita, belum sampai ke tangan kita. Seringkali bukan karena Tuhan gak mau kasih, tapi karena kita memang belum melewati fase-fase tertentu yang Tuhan mau kita lewati supaya kita siap ketika momentum itu datang. Dia memberkati kita. Amin saudara. Saudara, ini yang perlu kita pelajari dari perjalanan bangsa Israel. Tuhan gak mau mereka masuk ke tanah Kanaan, kemudian sampai di sana mereka hancur. Bukan hanya tubuhnya yang hancur, tapi mentality mereka juga, jiwa mereka juga binasa. Karena mereka belum siap menerima tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Saudara perhatikan ini, bahwa Tuhan itu luar biasa. Saudara, Tuhan itu memang menuntun mereka untuk melihat keindahan itu. Untuk kasih tahu mereka bahwa, hey, kalau kamu masih lihat masa lalumu, ini loh masa depanmu, dahsyat di dalam aku. Oleh sebab itu saya mau kasih tahu buat setiap kita. Saudara, mungkin kita pernah punya masa lalu yang sangat kelam. Dan kita seringkali berpikir begini, enak dulu ya. Enak dulu. Lebih gampang cari untung. Ya, walaupun nipu-nipu dikit boleh lah. Walaupun kita hidup dalam kompromi, tapi kita dapatkan apa yang kita mau. Tuhan gak mau kita punya mental seperti itu. Tuhan mau kita menikmati yang baik dengan kualitas kehidupan yang benar di hadapannya. Amin saudara. Nah hari ini dengan cepat saudara, dengan cepat saya akan kasih buat kita 3 alasan. Kenapa sih mereka yang sudah berjalan di tengah-tengah pemberontakan dan ketidakpercayaan yang begitu luar biasa, tapi tetap Tuhan bawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Kenapa sih mereka ini yang
kayaknya tegar, bukan kayaknya, memang firman Tuhan bilang mereka tegar tengkuk, mereka yang keras kepala dan susah dikasih tahu, tapi tetap masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Ada 3 alasan saudara yang membuat mereka tetap ada di sana. Yang pertama, Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Saya nggak tahu terbaca enggak yang kuning itu ya. Saya bacakan bagi setiap kita. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ini mereka melihat apa yang Tuhan siapkan buat mereka. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yang pertama saudara, yang membuat mereka tetap berjalan sampai ke tanah Kanaan karena ini. Karena Tuhan berkenan atas hidup mereka. Saudara, gambaran perjalanan bangsa Israel ini adalah gambaran kehidupan kita yang ditebus oleh Kristus. Saya pernah khotbahkan ini bahwa Musa adalah gambaran dari Kristus yang tidak sempurna. Musa itu punya kesalahan. Saudara baca nanti di rumah, saudara baca ulang di pasal yang ke-12. Di sana diceritakan bagaimana Harun dan Miriam itu memberontak kepada Musa karena Musa mengambil bukan orang Israel untuk menjadi istrinya. Ya, saudara. Saudara, Tuhan berkenan kepada mereka sehingga sekalipun mereka tidak percaya kepadanya, Tuhan tetap memegang perjanjiannya dan berkenan pada mereka untuk mereka tetap berjalan sampai ke tanah Kanaan. Walaupun dalam perjalanannya ada orang-orang yang mati, tapi Tuhan berkenan kepada umatnya. Saudara, saya mau kasih tahu buat kita begini. Ini prinsip hidup saya, saudara. Setiap kita pasti pernah punya pengalaman di mana kita mengalami kejatuhan dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Karena kita masih manusia dan kita punya banyak sekali keterbatasan. Seringkali kita mengalami yang namanya kejatuhan karena kita nggak mampu handle lagi apa yang menjadi beban kita. Yang harusnya kita nggak boleh buat, kita buat. Dan seringkali di posisi-posisi seperti itu, kita mulai merasa bahwa sia-sia dong saya selama ini hidup benar. Sia-sia selama ini saya bertahan. Toh akhirnya saya jatuh juga. Dan mungkin iblis bisa ngomong sama kita begini, kamu kehilangan perkenanannya Tuhan. Tapi Tuhan mau kasih tahu kita pagi hari ini bahwa begini. Dia berkenan kepada kita. Karena kita ini milik kepunyaannya. Saudara masih ingat 2 minggu lalu saya sampaikan, saya khotbah buat saudara. Waktu kita masih berdosa, Dia mati buat kita supaya kita jadi anak-anaknya. Sekarang kita jadi anak-anaknya. Apakah Dia akan jadikan kita musuh lagi? Enggak. Kita adalah anak-anaknya. Dan Dia berkenan dalam hidup kita. Justru, saudara, selama Tuhan masih kasih hari yang baru, berarti Tuhan masih mau melaksanakan kehendaknya, rencananya untuk mengubah hidup kita. Selama Tuhan masih kasih hari yang baru, saudara masih bangun pagi dan hidup nafas, saudara masih bisa baca Alkitab, saudara berarti Tuhan masih kasih saudara kesempatan untuk kamu hari ini berubah melalui pemberitaan Injil yang kamu baca di firman Tuhan. Yang pertama, yang membuat mereka tetap masuk ke sana, karena ada perkenanan Tuhan atas hidup mereka. Mungkin ada yang bertanya begini, berarti Tuhan berkenan dong terhadap dosa mereka. Bukan, Tuhan tidak berkenan pada dosa mereka. Tuhan berkenan kepada mereka karena mereka milik kepunyaannya. Saudara, sampai kapanpun yang namanya anak itu gak akan pernah jadi mantan anak, saudara. Pernah ada saudara lihat, mungkin di kehidupan nyata kita lihat ada orang tidak dianggap anak. Tapi apakah benar hubungan darahnya putus? Tidak, dia tetap anak. Selama kita, setelah kita ditebus oleh darahnya, kita ini anak. Mungkin ada orang bilang begini, tapi kan dia udah bikin dosa jauh sekali. Tapi kan dia udah jatuh dalam sekali. Dia masih nikmati hari yang baru kan. Berarti Tuhan masih punya rencana dalam hidupnya. Jangan cepat-cepat kita judgment seseorang. Wah pasti masuk neraka tuh. Belum tentu saudara. Belum tentu. Kita gak pernah tahu kapan dia berjumpa dengan anugerah Allah yang mengubah hidupnya. Amin. Yang pertama yang membuat bangsa Israel dan kita ini masuk ke dalam tanah Kanaan.
karena ada perkenanan Tuhan. Yang kedua, saudara, dengan cepat. Kita melihat di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-9 dibilang begini. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita habisi. Sama-sama kita baca. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Yang kedua, saudara, yang pertama tadi karena Tuhan berkenan pada mereka. Yang kedua, Tuhan yang berkenan itu bukan hanya berkenan tapi tetap menyertai mereka di tengah-tengah kegagalan-kegagalan mereka. Saudara, tanpa ada Tuhan yang menyertai kita di tengah kegagalan-kegagalan dan kesalahan-kesalahan kita, kita tidak akan pernah masuk ke dalam masa-masa kemenangan kita. Karena Tuhan itu berkenan atas kita, Dia menyertai kita. Saudara, ada kepercayaan yang sekarang ini seringkali itu menghamiri iman Kristen yang berkata begini, kalau kamu jatuh dalam dosa, Tuhan itu nggak mau lagi perhatiin kamu. Kalau kamu sudah melakukan dosa A ini dan itu, bahkan kamu tidak pergi ke gereja bertahun-tahun, Tuhan nggak mau lagi berurusan dengan kamu. Saudara, saya berdiri di tempat ini untuk kasih tahu buat saudara, itu salah. Karena selama Tuhan masih kasih hari yang baru, saya percaya begini saudara, Tuhan yang Yesus beritakan, Bapa yang Yesus beritakan di dalam Injil Matius. Bapa yang menerbitkan matahari bukan hanya untuk orang benar, tapi juga untuk orang yang tidak benar. Kenapa Tuhan berikan matahari untuk orang yang tidak benar? Karena buat mereka juga masih ada harapan. Selama masih ada matahari, berarti masih ada hari yang baru, masih ada kesempatan. Kita nggak tahu kapan mereka dengar Injil dan diselamatkan oleh anugerah Allah. Saudara pasti punya banyak sekali bahan untuk diceritakan. Ada orang-orang yang dulu berusaha untuk halangi kita ke gereja. Tapi oleh anugerah Allah hari ini mereka jadi pelayan-pelayan Tuhan. Saudara, ada banyak orang-orang yang kita lihat hari ini kayaknya waduh ini parah ini parah ini. Tapi satu hari nanti mereka jadi penginjil, mungkin kita yang kaget saudara. Kita yang syok luar biasa, kok bisa jadi penginjil dia? Nah itu dia. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang menyertai umatnya. Saudara, di tengah-tengah kegagalan-kegagalan bangsa Israel, Tuhan tidak kehabisan kasih untuk mengasihi mereka dan menyertai perjalanan mereka sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Saudara kalau baca mulai dari kitab Keluaran mereka keluar di pasal yang ke-20 sampai ke Bilangan pasal yang ke-14 ini, kurang penyertaan apa Tuhan sama bangsa Israel? Mereka memberontak, iya. Mereka nggak percaya, iya. Apakah Tuhan bilang udah terserahmu lah? Di pasal yang ke-20 6, 27, 28. Tuhan sempat ngomong sama Musa, udah kamu jalan aja, saya nggak akan turun langsung, malaikat yang akan turun. Tapi Musa mengingatkan Tuhan. Kalimat ini agak kontradiksi. Seakan-akan Tuhan lupa. Musa itu mengingatkan Tuhan, bukankah engkau mengasihi kami? Bukankah ini kami milik kepunyaanmu? Kami tidak akan beranjak kalau engkau tidak bersama dengan kami. Sudah tahu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan sebenarnya pada saat itu ingin kasih tahu sama Musa bahwa ya memang betul aku ini mengasihi kamu. Aku ini adalah pemilikmu. Kamu itu adalah milik kepunyaanku. Aku akan menyertai kamu. Saudara betapa Tuhan itu mengasihi umatnya. Kalau kita bandingkan saudara, umat Israel itu hanyalah gambaran dari kehidupan kita hari ini. Mereka ditebus dari Mesir dengan darah anak domba. Hari ini saya dan saudara ditebus dari hidup lama kita dengan darah Yesus Kristus. Mereka hanya masuk ke tanah Kanaan yang sementara, yang gambaran aja, yang hari ini lagi perang-perang itu di sana. Tapi kita hari ini, kita ada di dalam perjanjiannya Tuhan. Kita hidup di dalam hidup yang penuh dengan perjanjian dengan Dia, untuk kita bisa melihat bahwa ya dari hari ke hari tanpa Tuhan menyertai kita nggak mungkin ada di sini. Makanya saudara, kita perlu menyadari ini. Berhentilah berusaha hidup dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Udah stop. Karena waktu kita merasa kita mampu tanpa Tuhan, sebenarnya kita sedang membohongi diri kita sendiri, atau kita sedang menolak perkenanannya, kita sedang menolak kebersamaannya dengan kita, dan itu membawa kita kepada bahaya yang besar. Dan yang ketiga saudara, yang terakhir, kita melihat bersama-sama, ini agak panjang, saya tidak tahu terbaca atau tidak. Saya akan baca bagi kita Bilangan 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Jadi jikalau engkau, ini perkataan Musa kepada Tuhan ya. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar
kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatanmu itu nyata besarnya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada dan keempat. Saudara perhatikan di sini. Kalau yang pertama yang membuat bangsa Israel tetap masuk tanah Kanaan, boleh pinjam mikrofon yang satu. Yang membuat mereka masuk ke tanah Kanaan, saudara. Yang pertama karena Tuhan berkenan atas mereka. Yang kedua karena Tuhan menyertai mereka. Yang ketiga ini karena Tuhan panjang sabar dan berlimpah kasih setia bagi umatnya. Saudara, Tuhan itu panjang sabar buat kita. Ada orang yang sering salah kaprah, mereka pikir begini, kesabaran Tuhan tidak ada batasnya. Salah, saudara. Tuhan punya kesabaran ada batasnya. Tapi sangat-sangat panjang kesabaran Tuhan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, Tuhan itu panjang sabar bagi kita. Oh saudara, kalau dibandingkan dengan kesabaran saya, jauh sekali saudara. Ya, jauh sekali. Mungkin setiap kita di sini bisa berkata bahwa kita sudah cukup sabar, tapi kesabaran kita tidak akan ada apa-apanya dibanding dengan kesabarannya Tuhan bagi kita. Dia panjang sabar dan dia berlimpah kasih setia. Musa bilang sama Tuhan begini, Tuhan, kalau engkau binasakan mereka di sini karena mereka tidak percaya kepadamu, nanti orang-orang akan bilang begini, Tuhan itu gak mampu bawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Sekalipun Tuhan mampu membebaskan mereka dari Mesir. Tapi Tuhan gak mampu membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Karena dia gak mampu, makanya dia bunuh mereka di sini. Apakah Tuhan gak mampu memasukkan mereka ke tanah Kanaan? Mampu. Kenapa? Karena Tuhan sabar dengan segala kelemahan mereka. Tuhan sabar dengan segala dosa mereka. Tuhan berlimpah kasih setia terhadap kelemahan-kelemahan mereka. Dan itu memampukan mereka untuk mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara perhatikan ini. Bahwa Tuhan itu tidak pernah terganggu dengan dosa kita. Ada orang yang bilang begini. Kamu sih terlalu banyak dosa. Karena dosamu banyak, makanya Tuhan hukum kamu. Saya mau kasih tahu saudara begini ya. Tuhan hukum kita bukan karena dosa-dosa kita. Tuhan menghukum umatnya, Tuhan binasakan orang Israel, bukan karena dosa yang mereka lakukan. Tuhan menghukum mereka karena Tuhan itu kudus. Ingat saudara, Tuhan digerakkan oleh sifatnya, bukan oleh kelakuan kita. Tuhan digerakkan oleh sifatnya, karena dia kudus, maka yang tidak kudus itu pasti akan lenyap di hadapannya. Masih ingat waktu Musa bilang Tuhan, aku mau dong lihat mukamu. Tuhan bilang apa? Kamu gak mungkin lihat mukaku. Kalau kamu lihat mukaku, kamu pasti mati. Itu Musa gak bikin dosa apa-apa loh saudara. Tuhan bilang kalau kamu lihat muka aku kamu pasti mati. Walaupun kamu gak berdosa. Walaupun kamu ini dapat ngomong dengan aku langsung. Kamu bisa dengar audible aku ngomong. Tapi kalau kamu lihat muka aku kamu pasti mati. Karena aku kudus dan kamu lahir dari dosa. Saudara, waktu Tuhan menyatakan penghukumannya buat manusia. Itu karena memang Tuhan itu kudus. Batas kesabaran Tuhan sudah sampai di masa di mana Tuhan harus melakukan sesuatu untuk kasih tahu buat manusia bahwa aku kudus, kamu harus berubah. Aku kudus, kamu harus berubah. Aku kudus, kamu harus berubah dari kejahatan-kejahatan. Itu Tuhan, saudara. Dan waktu Tuhan menolong kita, waktu Tuhan menyelamatkan umatnya, waktu Tuhan membawa Israel masuk ke tanah Kanaan, bukan karena mereka berdoa kepada Tuhan. Saudara bisa cari di Alkitab. Bangsa Israel itu semuanya tunduk kepada apa yang Musa lakukan. Kalau Musa nggak bilang sama mereka, ayo berdoa, ayo bangun mesbah, mereka nggak akan berdoa dan bangun mesbah, saudara. Dan sayang sekali, saudara, hari ini ada banyak sekali orang percaya yang persis sama kayak begini. Kalau nggak disuruh berdoa, nggak berdoa. Kalau nggak disuruh ibadah, nggak ibadah. Kalau nggak disuruh baca Alkitab, nggak baca Alkitab. Ada banyak sekali dari kita yang seperti ini. Dan saya mau kasih tahu buat saudara, Tuhan mau supaya kita punya inisiatif sendiri. Karena Tuhan itu memang tidak digerakkan oleh apa yang kita lakukan. Waktu Tuhan tolong kita bukan karena kita rajin doa. Bukan, Tuhan tolong kita karena dia mengasihi kita. Karena dia adalah pemilik hidup kita. Tuhan tolong kita karena dia mengerti keadaan kita. Dan Tuhan tolong kita karena dia pernah jadi manusia. Dan dia tahu betapa beratnya hidup kita.
tinggal di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Saudara, 3 hal ini yang kita renungkan pagi hari ini. Tuhan menuntun umatnya dari awal sampai akhir. Tuhan yang menolong kita, dia nggak pernah tolong kita setengah-setengah. Sekalipun di perjalanannya ada keraguan, sekalipun di perjalanannya ada banyak persoalan, tapi Tuhan yang kita sembah itu, dia berkenan atas kita, dia menyertai kita, dan dia panjang sabar, berlimpah kasih setia bagi saya saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Itu Tuhan yang saya dan saudara sembah, dan hari ini saudara, saya ingin menutup dengan kalimat ini, saudara ya, bahwa kegagalan-kegagalan kita tidak akan mengagalkan rencana keselamatannya bagi kita. Tapi kegagalan-kegagalan kita dipakai Allah untuk membuat kita semakin menyandarkan pengharapan kita kepadanya. Saudara, saya nggak tahu kenapa, tapi beberapa waktu terakhir ini saya diingatkan Tuhan, buat saya pribadi, dan saya tahu ini juga buat setiap kita jemaat tempat yang bawa begini. Jangan letakkan pengharapan-pengharapan kita pada apa yang kita lakukan. Saudara, sebanyak apapun kita berdoa, sesaleh apapun kita hidup, jangan letakkan pengharapan kita akan pertolongan itu kepada apa yang kita lakukan. Karena satu hari nanti kita akan berubah, saudara. Karena kesabaran kita nggak sepanjang kesabaran Tuhan. Akan ada masa-masa di mana kita juga capek berdoa, kita juga merasa ibadah itu jadi sia-sia. Karena apa? Karena mungkin kita sekian lama berdoa, sekian lama beribadah, kita tidak mengalami apa-apa. Tapi mari sandarkan pengharapan kita kepada kasih dan kesabarannya yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin, saudara. Sandarkanlah pengharapanmu pada Tuhan. Sandarkanlah pengharapan saudara kepada pribadinya. Jangan kepada mujizat, saudara. Jangan kepada apa yang bisa lenyap di bumi ini. Sandarkan kepada pribadinya dan sifat-sifatnya yang tidak pernah berubah bagi kita. Saudara, kalau kita boleh setia sampai hari ini, karena Tuhan terlebih dahulu setia buat kita. Kalau kita boleh bertahan sampai hari ini, karena Tuhan yang tetap bertahan di tengah-tengah pemberontakan kita. Kalau kita boleh beribadah sampai hari ini, itu karena Dia yang tetap berkenan atas hidup kita di tengah-tengah segala pemberontakan dan kelemahan-kelemahan kita. Amin, saudara. Amin, kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan dan memberkati kita, saudara. Karena saya mau setiap kita di tempat ini, mari kita rubah cara pandang kita tentang Tuhan, saudara. Tuhan itu lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Kasihnya lebih besar dari apa yang selama ini kita alami. Dari apa yang bisa kita imajinasikan. Tuhan itu lebih dahsyat dari semua itu. Dan rencananya bagi kita jauh lebih indah dari apa yang selama ini sudah kita nikmati bersama dengan Dia. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan.